Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya lah sehingga saya bisa hadir di tempat yang berbahagia ini untuk mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu dengan judul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Nah, untuk itu, pertama-tama, perkenalkan nama saya Audia Syahrani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, tepatnya di kelas A. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke materi pertama, yaitu tahap perkembangan teknologi dan komunikasi. Yang pertama, perkembangan teknologi evolusi komputer dalam jangka waktu yang lama, meliputi 1. Generasi pertama. Generasi pertama yaitu teknologi lampu tabung atau tabung hampa, vacuum tube, sebagai komponen elektronik utama. Generasi kedua yaitu teknologi semikonduktor berupa transistor yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding dengan tabung hampa. Generasi ketiga, yaitu mulai diperkenalkan sejak tahun 1965 dengan teknologi IC, Integrated Circuit. Jenis komputer ini lebih kecil dan lebih cepat. Generasi keempat, menggunakan teknologi LSI, Large Scale Integrated Circuit. Jenis komputer ini sangat variatif, banyak digunakan sebagai komputer pribadi. Yang kelima, generasi kelima, menggunakan teknologi VLSI, Very Large Scale Integrated Circuit, yang mempunyai kemampuan pengolahan data yang cukup besar. Materi selanjutnya, yaitu perkembangan TIK dari masa lalu sampai sekarang. Nah, teknologi informasi komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah istilah yang menggambarkan pemrosesan umum dan komunikasi informasi melalui teknologi. Dalam kasus studi saat ini, TIK mencakup sejumlah teknologi, seperti teknologi seluler, surel, pesan instan dua arah, ruang obrolan, blog, halaman web, dan video game. Nah, di sini kita bisa melihat gambar perbedaan teknologi zaman dulu dan zaman sekarang. Sangat jauh berbeda dari zaman dulu dengan zaman sekarang. Baik, kita lihat perbedaannya. Di manakah letak perbedaannya? Nah, dulu itu Android HP ini kayak menggunakan tombol ya, masih menggunakan tombol dan nggak bisa belum canggih, istilahnya ini belum canggih, sedangkan Android sekarang itu sudah canggih, bisa disentuh, layar sentuh ya, dan banyak fitur-fitur baru lainnya yang di zaman sekarang. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, ya semakin berkembang pula lah teknologi sekarang ini. Gambar kedua, komputer. Komputer zaman dulu dan zaman sekarang tentu beda juga. Dimana perbedaannya itu dulunya itu masih kecil atau ada perbedaan sedikit ya, jauh berbeda. Ini agak kecil, layarnya juga kecil, sedangkan komputer sekarang ini udah bermacam-macam model, bermacam-macam tipe. Nah, canggih ya. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu teknologi yang hadir saat ini kemudian diklasifikasikan ke preferensi sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan internet. Nah, penggunaan internet saat ini sangat berkembang luas ya, karena segala-galanya memakai internet, jaringan internet. Yang kedua, kegiatan media online.
sama juga menggunakan teknologi. Semakin canggihnya jika kita kegiatan media online membutuhkan teknologi online juga. Misalnya ada seminar, pertemuan Zoom, mahasiswa-siswa mengadakan Zoom, semuanya menggunakan media online. Nah, yang ketiga, komunikasi digital. Komunikasi digital, betul ya, karena teknologi sekarang ini kita menggunakan komunikasi digital, yaitu contoh kecilnya adalah penggunaan WhatsApp. Penggunaan WhatsApp sekarang ini, kita menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi kepada sesama, misalnya keluarga, teman, sahabat. Kita menggunakan alat komunikasi ya, alat komunikasi. Sehingga berjalannya teknologi semakin canggih, semuanya serba butuh online, digital, komunikasi ya, teknologi. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang difasilitasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Betul, kegiatan pembelajaran, contohnya yang ada di kelas belajar atau kelas mahasiswa itu menggunakan kegiatan pembelajaran yang difasilitasi dengan teknologi. Misalnya, dosen dan mahasiswa, guru dan siswa menggunakan komunikasi. Misalnya seorang guru memakai LCD untuk dipaparkan di layar komputer, sehingga siswanya bisa melihat langsung apa yang disampaikan oleh seorang guru. Itu. Yang kelima yaitu kegiatan sosial atau ekonomi yang difasilitasi dengan TIK. Betul, kegiatan sosial. Misalnya kita mengadakan vaksin ya. Semuanya itu menggunakan teknologi informasi ya, teknologi informasi, komunikasi, teknologi. Semuanya butuh yang namanya teknologi. Seiring dan zaman sekarang itu semuanya butuh teknologi. Yang keenam, permainan video juga. Nah, permainan video juga ini contohnya itu seperti game ya. Video game sekarang tuh kebanyakan online, banyak serba fitur baru, versi barunya canggih semua ya. Sebagai kesimpulan, itulah tadi materi yang saya paparkan, materi singkat yang bisa saya paparkan. Nah, sebagai kesimpulan, teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK adalah istilah yang lebih luas untuk teknologi informasi yang mengacu pada semua teknologi komunikasi termasuk internet, jaringan nirkabel, ponsel, komputer, perangkat lunak, middleware, konferensi video, jejaring sosial, dan lainnya. TIK adalah aplikasi dan layanan media yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengambil, menyimpan, mengirim, dan memanipulasi informasi dalam bentuk digital. Terima kasih. Semoga materi yang saya paparkan semoga bisa bermanfaat ke kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.